Carl Rogers adalah seorang tokoh yang lahir di Oak Park, Illinois, Chicago pada tahun 1902. Ia menerima gelar PhD-nya di Teacher College of Columbia University. Rogers banyak merumuskan pandangannya terhadap konseling bagi orang yang terganggu secara emosional. Salah satu karyanya yang cukup dikenal adalah konseling dan psikoterapi. Ia juga mengembangkan teori kepribadian dan person-centered terapi yang menjadi acuan banyak ahli. Di dalam teorinya, Rogers percaya bahwa manusia terlahir memiliki motivasi untuk mengaktualisasikan, mempertahankan, dan meningkatkan diri. Rogers mengungkapkan adanya organismic valuing process di mana individu akan mengevaluasi pengalaman-pengalaman hidupnya, apakah dapat mendorong atau justru menghambat proses aktualisasi dirinya. Rogers juga menjelaskan adanya perkembangan konsep diri, yaitu pandangan seseorang terhadap siapa dirinya, apa yang harus ia lakukan, dan apa yang ia inginkan. Konsep diri ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal. Konsep diri real berkaitan dengan kondisi individu saat ini yang dipersepsikannya. Sedangkan konsep diri ideal berkaitan dengan kondisi individu yang diharapkan ada dalam diri individu. Rogers menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian pada masa anak-anak sangat membutuhkan positive regard, seperti penerimaan, cinta, dan persetujuan dari orang lain, terutama orang tua mereka. Kebutuhan ini berlaku secara universal. Positive regard yaitu anak-anak akan cenderung merasa puas ketika mereka mendapatkan positive regard. Sebaliknya, akan merasa frustasi ketika tidak menerimanya. Bisa dikatakan bahwa positive regard menjadi sangat krusial bagi perkembangan kepribadian anak, karena dapat mempengaruhi proses aktualisasi diri dan perkembangan self-concept-nya. Rogers menggunakan istilah unconditional positive regard untuk menggambarkan positive regard yang diberikan secara penuh dan tidak berdasarkan sikap dan perilaku anak. Berbeda dengan conditional regards, yang mana positive regard-nya hanya diberikan ketika anak menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan, atau bisa diilustrasikan sebagai positive regard yang bersyarat. Adanya keyakinan bahwa ia layak mendapat penerimaan hanya ketika ia mengekspresikan sikap perilaku yang diinginkan orang lain, lalu juga berusaha menahan diri untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan penolakan orang lain, bisa digambarkan oleh Rogers sebagai condition of worth. Hal ini akan mengarahkan dirinya untuk melihat bahwa penghargaan untuknya bersifat kondisional dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Rogers dalam teorinya menjelaskan bahwa psikopatologi dapat terjadi karena adanya incongruence, yaitu pertentangan antara konsep diri yang dimiliki dengan pengalaman real yang dihadapi. Ia menjadi kesulitan untuk mengenali pengalaman organismik sebagai pengalaman dari dirinya. Sebagai contoh, seorang individu yang tidak memiliki rasa benci, namun di satu sisi saat ini sedang membenci seseorang. Jika hal ini muncul dan tanpa ia sadari, maka akan dapat menimbulkan ketegangan, sehingga membuatnya rentan akan kecemasan. Rogers menggunakan istilah defensiveness untuk menjelaskan bentuk perlindungan atas konsep diri dari kecemasan dan ancaman, yaitu dari pengalaman-pengalaman yang dipandangnya tidak konsisten dengan konsep dirinya. Sikap defensiveness yang ditunjukkan dapat berupa distortion atau denial. Tujuannya untuk mempertahankan persepsi seseorang atas pengalaman organismiknya agar tetap konsisten dengan konsep dirinya. Defensiveness yang dilakukan secara tidak adaptif akan menyebabkan munculnya perilaku-perilaku yang disorganis. Kondisi disorganization ini akan berkembang menjadi berbagai bentuk gangguan psikologis. Rogers menggunakan istilah fully function person untuk menggambarkan ultimate goal dari proses self-actualization manusia. Ada beberapa ciri dari fully function person, antara lain, yang pertama, sadar akan segala pengalamannya, serta terbuka terhadap perasaan-perasaan positif maupun negatif. Yang kedua, hidup sepenuhnya dan mengapresiasi setiap pengalaman yang ada. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri, baik itu perilaku maupun perasaannya. Yang keempat, bebas dalam mengambil keputusan, tanpa ada batasan atau hambatan. Yang kelima, kreatif. Hidup secara konstruktif dan adaptif dalam perubahan lingkungan. Yang keenam, kebutuhan terus-menerus untuk tumbuh,
untuk berusaha memaksimalkan potensi seseorang. Rogers mengembangkan person-centered therapy yang konsepnya setiap terapis harus memiliki 3 hal dasar, yaitu congruence, unconditional positive regard, dan empathic listening. Tujuan dari psikoterapi adalah agar klien menjadi kongruen, tidak defensif, dan lebih terbuka, yang diharapkan akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai dirinya sendiri, serta memiliki pandangan realistis terhadap dunia, sehingga ia akan menurunkan ekspektasinya tentang bagaimana mereka harus menjadi atau bagaimana mereka harus ingin menjadi. Dari semua penjelasan tadi, ternyata konsep diri dan keterbukaan terhadap perasaan serta pengalaman-pengalamannya menjadi hal yang sangat penting dalam tercapainya pribadi yang sehat mental. Adanya unconditional positive regard dari lingkungan sekitar tentunya menjadi aspek yang penting, serta mendukung proses aktualisasi diri untuk menjadi fully function person. Salah satu tetangga saya menceritakan tentang kondisi anaknya yang punya kebiasaan mengumpat, terutama ketika permintaannya tidak dituruti. Ibunya khawatir kenapa sang anak bisa menjadi seperti itu. Informasi lebih jauh, ternyata ayahnya menunjukkan perilaku yang serupa. Bagaimana kaitan hal tersebut? Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan teori kedua yang akan kami bahas. Teori yang menekankan bagaimana lingkungan, terlebih perilaku orang lain, dapat menjadi model dari munculnya perilaku tertentu seseorang. Teori ini juga percaya bahwa yang namanya perilaku itu dipelajari, tidak muncul begitu saja. Mari kita bahas Social Learning Theory Albert Bandura. Albert Bandura seorang psikologi yang lahir di Kanada pada tahun 1925. Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Dari sana ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal yang diberi nama dengan Social Learning Theory. Salah satu penelitiannya yang cukup banyak dikenal adalah Bobodo Studies. Seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruang dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seorang dewasa yang memukul dan menendang Bobodo. Kemudian, ketika anak ditinggalkan sendirian hanya dengan Bobodo, ia menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Salah satu ungkapannya yaitu, "If what we see is what we become." 5 asumsi dasar dalam Social Learning Theory. Yang pertama, plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner. Namun Bandura lebih menekankan pada vicarious learning, yaitu belajar dengan mengamati orang lain. Yang kedua, adanya konsep triadic reciprocal causation model, yang mana tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi di antara 3 variabel, yaitu environment, behavior, dan person. Istilah reciprocal atau timbal balik digunakan untuk menunjukkan interaksi yang triadik, bukan hanya satu arah. Pertama, behavior meliputi perilaku individu. Kedua, environment meliputi lingkungan luar yang berpengaruh. Dan yang ketiga, person meliputi faktor internal individu seperti kognitif, persepsi, dan faktor internal lain. Ketiga variabel tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Biasanya, yang cukup banyak berpengaruh adalah aspek kognitif. Yang ketiga, agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sosial, dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial. Salah satu komponen yang penting dibahas dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya. Yang keempat, self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan sosial,
sedangkan faktor internal meliputi self-observation, judgmental process, dan self-reaction. Kelima, tentang moral agensi yang manusia mengatur tingkah laku mereka melalui oral agensi atau standar perilaku moral. Dalam social learning theory, dikenal istilah observational learning. Manusia mampu belajar, baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku, di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vicarious, yaitu observasi model. Dalam proses modeling, seseorang belajar melalui proses observasi, namun bukan hanya sekedar meniru, ada proses kognitif yang terjadi di sini. Faktor yang mempengaruhi observational learning ini antara lain, pertama, karakteristik model. Semakin mirip model, maka semakin akan mudah individu untuk terpengaruh model. Yang kedua, karakteristik observer. Orang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah akan jauh lebih mungkin meniru perilaku orang lain daripada mereka yang punya rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Yang ketiga, konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Reward yang bermakna akan mendorong seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain. Sedangkan adanya punishment akan mengurangi kemungkinan seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain tersebut. Bagaimana proses modeling dapat terjadi? Bandura menjelaskan ada 4 proses dalam perilaku modeling. Yang pertama, attentional processes. Individu mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Yang kedua, retention process. Individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Yang ketiga, production process. Individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik. Dan selanjutnya menerima umpan balik, salah satunya dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Yang keempat, insentif dan motivational process. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu, sehingga terjadi proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama di lain waktu. Dari teori tersebut, Bandura mengembangkan beberapa strategi modifikasi perilaku. Yang pertama adalah over or vicarious modeling. Individu diminta untuk mengamati model yang sedang melakukan kegiatan yang menurutnya menakutkan. Misalkan, mengamati secara langsung ataupun bisa melalui video. Beberapa setelah itu, ia akan mulai merasa bahwa rasa takutnya tersebut akan mulai berkurang, dan ia dapat mulai mencontoh apa yang dilakukan oleh model tersebut. Yang kedua, covert or cognitive modeling. Terapis melatih pasien untuk memvisualisasikan model yang sedang berada berhadapan dengan hal yang ia takuti. Strategi covert cognitive modeling ini akan lebih efektif bila digabungkan dengan teknik performance-oriented process. Yang ketiga, enactive mastery. Individu diminta untuk melakukan perilaku yang ia takuti. Terapis biasanya akan menggunakan teknik systematic desensitization, yaitu menghadirkan objek ketakutannya dari hierarkis yang paling rendah ke hierarkis yang paling tinggi, disertai dengan teknik relaksasi untuk membuatnya tetap merasa tenang. Secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan proses imitasi individu terhadap orang-orang di sekitarnya, bukan hanya sekedar mekanistis, namun ada proses kognitif pembelajaran yang terjadi ketika seorang model perilaku orang lain. Sebagaimana fenomena anak yang mengumpat seperti tadi di awal saya sampaikan, ternyata dapat dijelaskan melalui social learning theory. Bandura berkata, Virtually every phenomenon that occurs by direct experience can occur vicariously as well by observing other people and the consequences for them.